Bukan Allah yang perlu pohon dalam menyampaikan firman-Nya. Ya, Nabi Musa. Ya. Terus apalagi nih? Falamma ataha nudiya ya Musa, maka ketika ia datang ke tempat api itu dipanggil, "Hai Musa." Gak ada Allah perlu pohon untuk menyampaikan firman-Nya, itu gak ada. Ya, untuk menyampaikan kalamnya itu gak ada perlu apa-apa Allah. Sama ketika Nabi Muhammad ya langsung bercakap-cakap dengan Allah tanpa pakai media apapun. Nah, makanya cacat logika kau kan jadinya. Gak nyambung, pokoknya gak ada bisa kamu cari pembenaran firman itu jadi manusia, nggak bakalan ketemu dalam Islam. Karena apa? Itu adalah konsep yang tertolak. Oke? Kayak gitu. Makanya aku pertanyakan samamu ya tentang masalah konsep ketuhanan yang lengkap kayak gimana. Jangan cacat logika. Oke, begini RK. Kata kamu, tadi Tuhan itu, saya sepakat, dia maha adil. Bisakah maha adil ini disematkan untuk Yesus? Kutanya dulu. Oke? Dijawab dulu pertanyaan terakhir. Apakah maha adil ini bisa disematkan untuk Yesus? Silakan kamu jawab. Yes, bisa. Bisa, baik. Silakan tanggapi narasiku tadi. Silakan. Bentar ya, aku buka datanya dulu. Kena nih RK, bisa katanya untuk Yesus ya. Kena nih pasti. Saya enggak, kamu yang kena. Tunggu nih. kau habis mencret kali ini. Lanjut dulu. Ustadz, dengar baik-baik Ustadz ya, dengar baik-baik Ustadz ya. Nah, ketika kamu berbicara, ketika Musa tadi yang data yang Pak Ustadz bawa tadi berbicara dengan Allah, medianya adalah api kan? Bukan api. Di situ Allah menyampaikan ya dia tidak perlu media. Cuma Nabi Musa langsung dipanggil gitu. Tapi suruh ke tempat yang ada api kan? Yang mau ke tempat ada api itu Nabi Musa, bukan Allah yang perlu api. Kalau tidak ada api, apakah Nabi Musa ke sana? Enggak. Nah, berarti harus ada media sehingga Musa harus ke sana meyakinkan bahwa itu adalah Allah. Lah, Nabi Musa ke sana RK dia mau apa? Ngambil api untuk di perkemahannya. Bukan untuk apa? Mendengar perkataan Tuhan, bukan. Jadi ketika Nabi Musa bertemu dengan Allah di atas Gunung Sinai itu apa? Medianya. Nah, ya ketika Nabi Musa ingin mencari api itu ada dekat-dekatnya pohon di situ. Jadi suara itu keluar dari pohon. Di balik, bukan di pohonnya, di balik. Entah dari mana di balik itu. Pohon. Kalau tidak ada pohon, apakah ada suaranya? Bisa. Hanya saya nggak mau kejar Ustadz. Saya nggak mau kamu kabur lagi dari saya Ustadz ya. Saya nggak mau kabur dari saya lagi. Saya nggak kan mau. Contohnya tadi kan udah aku contohkan ketika Nabi Muhammad tanpa perantara berbicara dengan Allah. Oke, bisa meskipun nggak ada pohon tetap bisa. Ya makanya saya akan bantah itu omonganmu. Silakan. Ya, ketika kamu memberikan sebuah argumentasi, sebuah cross check, sebuah perbandingan, ya sebuah perbandingannya itu adalah Muhammad ketika dia naik ke atas ya dia naik ke atas apalagi namanya nanti kau bilang tadi tuh Isra Miraj ya. Ini di dalam buku Sirah Nabawiyah Ibnu Hishyak itu dalam keadaan tidur Cuk. Iya kan? Dia dalam keadaan tidur, benar gak dia lagi tidur di rumahnya seorang Ummu Hani? Itu kan dalam keadaan tidur. Berbeda dengan Yesus Kristus ketika dia mengajak Petrus, mengajak Yakobus, mengajak Yohanes, ada transfigurasi, sebuah dimensi, mereka bertemu dengan Elia, bertemu dengan Musa. Ada saksi matanya, jelas di situ. Lalu Yohanes menyaksikan bahwa di situ dialah adalah anak Allah, dia adalah firman Allah itu. Yakobus menyaksikan dia adalah anak Allah, dia adalah firman Allah itu. Di depan Musa dan Elia juga. Musa dan Elia pun mendengar pada saat itu. Ya. Nah, berbeda dengan kalian ini kan. Kamu melakukan sebuah perbandingan pada akhirnya kan blunder, Pak Ustadz. Coba kamu bantah yang saya sampaikan ini.
Benar nggak Nabi Muhammad ketika dia Isra Miraj itu posisi tidur dan posisi mimpi, 3 kali mimpi dia bangun? Lalu siapa saksinya kalau dia mimpi seperti itu? Nah ini yang berbeda ini Ustadz. Kalau Yesus ada saksinya. Ya, transfigurasi yang saya jelaskan tadi di dalam kitab Matius tadi kan. Berbeda dengan Muhammad. Benar gak dalam keadaan mimpi dan 3 kali mimpi terbangun? Saksinya siapa? Saya balikin pertanyaan itu coba. Silakan Ustaz. Baik. Ya, mari kita baca ya teman-teman. Nah ya. Bagaimana pemahaman Islamnya? Wa qad ikhtilafas salaf ya bihasabi ikhtilafil akhbaril waridati. Faminhum man dhahaba ila annal isra wal mi'raj. Apa di sini? Ulama salaf memang berbeda pendapat termasuk yang dibawakan RK tadi. Tapi yang paling kuat apa pendapatnya? Bahwa Isra Mi'raj yang terjadi pada Rasulullah itu di malam waktu beliau sadar dengan jasad dan ruhnya setelah diangkat menjadi nabi. Ya. Kau bakal dibantah oleh ulama-ulama yang lainnya, RK ya. Kalau kau bawa paham yang minoritas gitu. Bawalah paham yang ijtihad. Yang seperti apa? Dalam keadaan sadar serta jasad dan ruhnya. Itu berdasarkan apa ayatnya? Mari kita buka Quran surah An-Najm ayat 13. Nih, ya. An-Najm ayat 13. Ntar. Saya bukakan buat RK nih, Quran surah An-Najm ayat 13. Bentar ya teman-teman. An-Najm. Biar kita kasih bukti juga sama RK ya. Nanti kita dipikir RK, ini ngibul aja. Betulkah Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu ya, dia naik beserta ruh dan jasadnya? Salah pencet pula saya. Sebentar ya RK, aku carikan nih. Ayat An-Najm, Quran surah An-Najm di ayat 13 nih. Nih, mari kita lihat ya teman-teman. Ya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu. Masa melihat tidur? Masa melihat tidur? Katanya Nabi Muhammad tidur di tempat Ummu Hani. Kata Allah Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril di mana? Di Sidratul Muntaha. Ya. Terus apa? Di sini pun dijelaskan Nabi Muhammad ya di ayat nih. Terusnya ya. Di sini dia melihat bintang syu'ara. Ya, bintang yang dia lewati dalam perjalanan melihat dengan mata kepala ya. Dari mana kau tidur? Ya, kau yang tidur. Jangan terlalu banyak mimpi kau, kan gitu. Kau aja itu yang tidur, RK. Nah, tuh sudah kubantah ya. Jadi Nabi Muhammad kok pakai sirah nabawiyah yang pendapatnya minoritas. Ambillah yang dari Quran, dari pendapat ijtihad ulama, yaitu dalam keadaan sadar beserta ruh dan jasadnya. Terkait tentang pertanyaanku tadi sedikit RK ya, aku makan waktu sedikit untuk menjelaskan tadi. Dari pertanyaanku, katanya Maha tadi bisa disematkan kepada Yesus. Baik, berarti Yesus Maha Adil. Betul RK? Yes. Oke, sekarang jika Yesus itu Maha Adil, Yesus yang kau tuhankan adalah Tuhan yang Maha Adil, RK, ini pertanyaanku yang satu pun tidak dapat dijawab oleh sekelas pendeta S3 sekalipun. Apa pertanyaannya? Jika Tuhanmu Maha Adil, jika Yesus itu Maha Adil, Yesus itu turun di Nazaret ya selama 33 tahun. Disaksikan oleh orang-orang di sekeliling Yesus doang, bukan di seluruh dunia. Mana keadilannya ya bagi mata kita? Oke? Bagi mata kita, keadilan Yesus tuh di mana? Kita nggak bisa hari ini lihat Yesus, sedangkan orang abad pertama itu bisa lihat dengan biji matanya. Jika Tuhanmu Maha Adil, ya mana keadilan Yesus bagi biji mataku, biji matamu? Hari ini kita tidak dapat melihat Yesus. Ayo, jelaskan, di mana adilnya?
Bagus pertanyaanmu. Saya suka ini Silakan. pertanyaannya. Pencet, jangan bengong. Pencet. Ya. Jadi untuk RK tuh biasanya menjawab dulu baru bertanya ya, baru sanggah argumentasi kamu, narasi kamu tadi ya, Pak Ustadz ya. Bagus, saya suka diskusi kayak gini Ustadz ya. Ini mengedukasi juga orang-orang yang di bawah ini Ustadz ya. Jadi di mana kemahaadilan itu? Allah itu ya. Ya, ini kita bicara tentang sistematik teologi ini Pak Ustadz. Ya, jadi ada sistematiknya. Pada zamannya Adam itu berlaku sebagai imam, ya, dan tugas dari seorang imam, tugas fungsi pokoknya itu, ya, adalah mengestafetkan kebenaran itu kepada anak-anaknya. Kemudian kita lanjut pada fase berikutnya, di mana Israel, kenapa bukan bangsa Arab? Israel, ya, ini pertanyaan buat Pak Ustadz itu, kenapa bukan bangsa Arab yang dipimpin dan dijaga oleh Allah Yakub, Allah Ishak dan Allah Abraham? Ya, nah, bangsa Israel pada saat itu sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran dan Harun sebagai imam pada saat itu. Tujuannya apa? Mengestafetkan kebenaran dan pemberitaan itu kepada segala bangsa. Nah sekarang di zaman Yesus, ya, kamu bilang Yesus gak adil. Adil dong. Kenapa saya bilang gak adil? Pada saat ini Yesus mendirikan gereja Matius 16 ayat 18. Dan tugas dari gereja adalah mengestafetkan, memberitakan Injil kepada segala bangsa. Adil gak? Didengar gak kepada segala bangsa? Didengar. Satu dunia ini Kristen. Mayoritas satu dunia ini Kristen. Adil gak? Adil. Allah maut tidak akan menguasainya. Matius 16 ayat 18. Ya, jelas itu, Pak Ustadz. Jadi kau bilang di mana keadilan dari Yesus? Sangat adil. Gereja sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Jemaat dari Allah yang hidup. Tugasnya adalah memberitakan kepada segala bangsa. Dan Allah maut tidak akan menguasainya. Dan banyak seluruh bangsa satu dunia ini mendengarkan Injil Kristus. Adil? Adil. Nah, sekarang saya sanggah nih omongan kamu Ustadz. Ini ada dua nih. Sirah Nabawiyah. Ya. Ya, ini dari sejarah lengkap kehidupan ini. Bisa lihat sendiri. Sirah Nabawiyah. Ada ISBN-nya. Ya Ustadz ya. Ini juga Sirah Nabawiyah, tetapi sirah yang tertua adalah Ibnu Hisham, betul? Oke, kita lihat nih Ustadz. Ya, kamu bilang nggak dalam keadaan tidur. Bagaimana Pak Ustadz bilang nggak dalam keadaan tidur, Ustadz? Teman-teman, kasih menang dulu teman-teman, biar ini catatan ini jelas nih teman-teman. Ini peristiwa Isra dan Miraj nih. Ya, ini posisinya lagi apa nih? Aku lagi tidur. Malaikat Jibril datang kepadaku. Kedua kalinya. Lagi-lagi dia lagi tidur. Ya. Jadi kau bilang itu Sidratul apa yang tadi itu saksinya adalah Allah dan Jibril. Nah sekarang jiwa dan raga ini posisinya lagi tidur loh, Pak Ustadz. Posisinya lagi dalam mimpi loh. Baca yang betul itu ia membangunkanku. Iya kan? Ia membangunkanku. Saat lagi Jadi tidur. jadi kalau udah dibangunkan tuh masih tidur gitu saat bangun. Lalu tidur lagi. Aduh. Lanjut dulu. Ya kan? Dibangunkan tidur lagi. Dibangunkan tidur lagi. Dibangunkan tidur lagi. Kan dibangunkan dengan toh. Yesus. Tidur lagi. Kan dibangunkan, bukan tidur lagi, dibangunkan dia. Jadi sesuai Tiga dengan kali, penjelasanku. 3 kali tapi akhirnya apa? Bangun kan? Posisi tidur. Di mana posisi tidur? Nah. Ayo, tampilkan lagi datamu. Tampilkan lagi datamu. Itu. Tampilkan lagi datamu, baca lagi. Pak Ustaz. Tenang. Ya, Jangan oke. potong. Jangan potong. Ya, itu kan dalam posisi tidur, Ustadz. Saya hanya ingin melakukan sebuah komparasi dan perbandingan. Perbandingannya apa? Di dalam kitab Matius yang tadi saya bacakan, ya, di dalam Matius pasal 17 ayat 1 sampai 9, itu Yesus tidak dalam keadaan tidur loh. Ketika dia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke atas Gunung Tabor, bertemu dengan Elia dan Nabi Musa, itu tidak dalam keadaan tidur loh. Nah inilah letak perbedaan antara Kristen dan Islam. Saya pun tidak mau memaksanya.
Letak perbedaannya di sini, Ustaz. Kalau kalian, Nabi Muhammad dalam keadaan tidur. Meskipun dibangunkan. Ya, tetapi Yesus Kristus bukan dalam keadaan tidur. Udah tahu letak perbedaannya. Yesus tidak pernah dalam keadaan tidur loh. Ya, jadi kesaksian itu betul-betul fakta. Ya, dwi ganda saksinya ada. Sekarang saksinya satu orang manusia yang menyaksikan. Sabar gini Pak Ustadz ya. Terakhir. Pertanyaan saya nih Ustadz. Tunjukkan satu orang manusia atau dwi ganda saksi, dua orang manusia ya, yang menyaksikan Muhammad melakukan Isra Miraj. Silakan. Jawab dulu, baru narasi. Bentar. Aku bernarasi dulu, keburu lupa. Ya, nanti kalau kau jawab dulu keburu lupa aku. Jangan kau kibulin aku gitu ya, RK ya. Kau baca Sirah Nabawiyah, tapi saat itu malaikat Jibril membangunkannya. Yang namanya orang bangun itu nggak bisa disebut mimpi. Bangun bukan tidur. Kau bawa data, tapi data kau sendiri menghantam kau. Macam mana? Aduh, ini balu sampai 7 turunan, RK. Aduh, data yang kau bawa, ya data yang kau bawa malah menghantam kau sendiri dan membenarkan penjelasanku bahwa Nabi Muhammad itu secara sadar beserta ruh dan jasad karena dibangunkan oleh malaikat Jibril saat dia tidur. Makanya kata Quran, Nabi Muhammad itu melihat dengan mata malaikat Jibril yang aslinya seperti apa. Terus waktu dia di Isra Mi'rajkan, ya dia melihat bintang syu'ara, ya bintang syura gitu. Atau bintang Syria yang kita kenal sekarang. Yang gulungannya cepat tuh 2. Menurut ilmu pengetahuan, oke? Dengan mata biji matanya dia lihat. Bangun, mimpi lah RK ini, ya. Tuh jawabannya, ya. Terus berkaitan tentang masalah ini, RK. Kata kamu tadi Yesus ya, Yesus itu maha adil. Kau ini ditanya apa, jawabnya apa? Gak ngerti aku ya. Yang kutanya mana keadilan Yesus bagi biji mata kita. Kalau dia itu maha adil bagi biji mata, bukan kau cerita iman, cerita Adam, cerita Abraham, gak nyambung. Yang kutanya itu kalau Yesus itu maha adil ya, artinya dia adil kepada seluruh manusia. Kalau ada manusia satu orang lihat dia, maka Yesus wajib menghadirkan dirinya kepada seluruh manusia di muka bumi agar bisa disebut dia itu adil. Tapi faktanya apa? Yesus di abad pertama turun 33 tahun. Hanya segelintir orang yang lihat Tuhan di abad pertama doang. Oke? Sekarang kita di tahun 2025. Mana keadilan Yesus bagi biji mata nih ya, biji mata. Yang kutanya biji mata, bukan masalah iman. Biji mata kita. Itu yang kutanya sama kau ya. Bukan kau cerita Adam, Abraham, gak nyambung. Habis itu Musa sampai estafet ke Yesus. Bukan itu yang kutanya. Yang kutanya sekali lagi kutekankan ya, bagaimana keadilan yang dinamakan maha adil dari Yesus bagi biji mata kita. Kayak gitu. Apakah kau pernah lihat Yesus secara nyata? Apakah saya pernah? Saya nggak pernah. Bagi saya nggak adil itu Yesus. Orang abad pertama aja yang dia perlihatkan fisiknya. Sama saya enggak. Ini Tuhan macam apa? Oke? Saksi, itu. Ketika Muhammad Isra Miraj saksi dua manusia. Oke, 2 manusia kan? Macet tuh. Ntar. Kalau nggak ada, tahan dulu. Ada. Ya udah kau tanggapi dulu, ada. Jawab dulu. Kau belum jawab gimana? Nah, yang pertama tadi udah kau katakan satu saksinya kan umuhan nih udah. Saya 2 saksi. Masa satu pertanyaan saya aja nggak dijawab? 2 orang saksi manusia yang menyaksikan Muhammad Isra Miraj itu siapa? Ketika Satu dia Isra Umuhani. Miraj. Umuhani. Iya. Umuhani lihat dia. Umuhani kan ada saat kejadian. Tadi kau bilang tidak di rumah Umuhani, kena kau. Lah. Tadi kau Umuhani lihat. Tadi kan saya bilang kan Ustaz,
Saya bilang Oke. di rumah Umu Hani. Kau bilang tidak. Di rumah Ummu Hani itu kan dia tidur dikabarkan kan gitu. Umu Hani tidur gak? Apakah Ah, Umu waktu Hani satu Nabi- kamar dengan wak- Nabi Muhammad? Waktu Nabi Apakah- Muhammad- Sabar. Apakah Umu Hani satu kamar dengan Nabi Muhammad? Lalu dia melihat juga Jibril ada di situ. Coba. Coba nih ya, kau baca nih ya. Jawab. Kena kau nih, mati kau. Jangan ngeles kau. Oke. Nih. Sabar ya. Aku carikan dulu yang eksplisitnya. Sebentar ya, aku banyak data tentang masalah itu nih ya. Tapi ku carikan kata yang eksplisit di data ini, oke? Silakan kamu tanggapi dulu tentang masalah mata Data tadi. dari mana Aku mau itu, dengar. Ustaz? Nanti ku tunjukkan, oke? Nggak tunjukkan websitenya mana? Ntar. Jawab dulu sambil aku cari data yang eksplisitnya. Ada dari Macet NU kau, Online Ustaz. ada. Hehehe. Loh, kok macet? Di NU Online pun ada. Macet apanya? Macet kau. Makanya Data banyak berhamburan di NU Online pun ada, mau ya kau? kalau banyak silakan sekarang. Ayo udah, sambil kau jawab sambil ku bukain. Aku mau dengar. Oke lah. Mati kau. Apanya? Macet kau Ustaz. Apanya Makanya macet? pertanyaan Ini sampai datanya berhamburan. Nanti ku tunjukkan, silakan. Iya. Oke. Tadi di awal ketika saya membawa tentang Ummu Hani, kan Ustadz bilang tidak. Makanya pertanyaan saya, apakah Ummu Hani satu kamar dengan Nabi Muhammad? Lalu Oke. dia menyaksikan Jibril itu datang, Terus? ya kan? Berarti saksi mata. Makanya saya bilang Yesus Kristus kami, ya ada transfigurasi. Saksinya Yohanes, saksinya Yakobus, saksinya Petrus. Mereka bertemu Musa dan Elia, lalu mereka ini mendengarkan suara dari langit. Ada saksi matanya. Ya kan? Secara nyata. 3 orang. Ya, makanya pertanyaan saya, apakah Muhammad satu kamar dengan Ummu Hani? Kau maju kena, mundur kena nih Ustadz. Siapa Ya. saksinya? Ya, sabar. Tahan Ustadz, tahan. Tahan Ustadz, tahan. Ya. Nah, kemudian Ustadz ya. Ya. Oke, saya kasih kamu lah waktunya, nggak apa-apa, silakan. Jawab dulu. Nah, mana masalah mata? Apa lagi pertanyaan kamu apa? Oh, tentang mata, melihat Yesus. Loh, Oke. iya. Mana Tuhanmu Oke. adil? Kan gitu. Oke. Baik, saya jawab. Saya sempat lupa ya. Silakan. Ustadz, di dalam gereja Katolik, ini lihat tentang mata ya. Gereja Katolik memiliki suksesi apostolik yang jelas, runutan pengajaran, kesaksian dari Rasul Sapa, dilanjutkan kepada bapak-bapak gereja, dan sampai pada saat ini paus kami. Ya, jadi pengajaran dan runutan suksesi itu betul-betul runut dan terarah. Salah satu pengajaran yang merujuk pada pertanyaan Pak Ustadz adalah bagaimana, apakah mata kamu melihat Yesus? Ya, di dalam Ekaristi kami melihat Yesus. Saat doa syukur agung, di mana pastor mengangkat itu, lalu dia bilang apa? Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia. Bagaimana itu mereka memperagakan ulang kejadian 2000 tahun lalu di dalam Ekaristi. Ya, lalu kami melihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Mata saya melihat. Ketika bilang lihatlah, jangan saya tidak tunduk. Saya melihat dan memandang itu. Jadi apakah kau pernah lihat Yesus? Saya lihat Yesus di dalam Ekaristi. Selesai. Ya? Selesai kan? Benar kan? Benar kan? Dalam dimensi rohani saya melihat kan? Udah atau belum? Oke, sekarang silakan kamu jawab. Siapa saksinya, laki-laki, perempuan yang melihat itu? Silakan. Kamu yang gak nyampe. Gini yang ku tanya tadi samamu, dengan mata kita, biji mata, bukan dengan bukan dengan Ekaristi, bukan. Ya karena memang Ekaristi adalah keimanan saya. Sekarang aku tanya, kau lihat fisik Kamu tahu Yesus Ekaristi enggak? apa? Bentar Kamu tahu aku Ekaristi tanya, apa enggak? yang aku minta perbandingannya, kau lihat fisiknya Yesus enggak? Saya melihat di dalam Ekaristi. Mata Ya saya. di dalam Ekaristi dengan mata.
Makanya kau harus ikut Ekaristi, Ah. Cuk. Aduh, ya. Kalau untuk masalah Kan kamu Ekaristi di minta dalam kesaksian kekatolikan, saya. Kamu minta kesaksian saya kan? aku Saya minta melihat di mata mana? saya. Aku tidak minta kesaksian kamu di mana bentuk maha adilnya Yesus terhadap seluruh manusia, bukan cuma sama kamu. Yesus sudah sangat adil, dia mendirikan gereja supaya semua bangsa datang ke dalam Nih. gereja dan melihat Ekaristi itu. Masalahnya Dengan kamu datang mata ke yang gereja. kumasalahkan. Berarti gini Yusuf, Bapak Ustadz ya. Berarti yang bukan Yesus yang tidak adil. Yesus sudah menyediakan sarana yaitu gereja agar kamu menyaksikan dia di dalam gereja dan dalam Ekaristi. Kamu yang tidak mau datang ke gereja, berarti yang tidak adil itu bukan Yesus. Tetapi kesombongan dan ketamakan mulai yang tidak mau datang ke gereja Katolik. Coba, Udah? dua manusia tadi tuh. Udah. Jawab dulu, dua manusia yang menyaksikan Muhammad naik Isra Mi'raj itu siapa? Oke. Jadi gini ya teman-teman semuanya ya, saya akan tunjukkan datanya sama RK ya. Tapi saya mau tanggapi dulu, kenapa RK nggak nyambung-nyambung ya? Jawab dulu Ustadz, jangan kau mutar Ustadz. Saya nggak Gampang. Ya, Aku gampang, ya mesti udah jawab sekarang, itu. Jawab dulu, gak mau saya, gak mau. Fair lah Ustadz. Lah. Kalau bilang kalau Kau belum ada kagak datanya, bisa saya lebih senang. gini, aku nggak akan bisa kamu remote. Aku mau jawab dulu yang mana, kan ada di otak gitu. Nggak bisa. Tapi Kau kan mau nggak bisa kau loh, kita gimana? fair, kan? Iya. Kita fair kan? Oke, ya sabar Ya udah, makanya jawab aku jelaskan dulu, satu-satu. Jawab dulu baru narasi, baru bertanya saya, nggak mau saya. Bentar, saya akan menuntut pertanyaan saya dulu baru menjawab Saya pertanyaanmu. udah jawab, sekarang kamu jawab dulu baru kau tuntut pertanyaannya. Oke, Siapa ya. saksinya ketika Isra Mi'raj itu? Apakah Ummu Hani satu kamar dengan Muhammad? Lalu dia menyaksikan ada Jibril? Ya silakan, beda dengan Yesus kan? Silakan jawab dulu itu. Aduh, baiklah. Ya Kalau teman-teman. belum ada datanya, Ustadz, saya lebih menghormati Ustadz. Nah ya, dari Abdurrahman bin Abi Laila, ia berkata, tidak seorang pun yang menceritakan kepadaku bahwa ia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat duha kecuali Ummu Hani yang lihat ya. Oke? Sholat duha kan? Sungguh ia pernah mengatakan, ya bentar dulu, kau di mana nih ceritanya belum selesai ya. Saat Nabi Muhammad sholat duha di rumah Ummu Hani malamnya seperti apa? Ia mengatakan, sesungguhnya Nabi pernah masuk ke rumahnya pada hari Fathu Makkah dan beliau mandi melakukan sholat 8 rakaat. Aku tidak pernah melihat sholat yang lebih ringan daripada itu, namun beliau telah menyempurnakan ruku dan sujudnya. Oke? Di mana Pagi dia harinya Isra ya. Jadi pagi harinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya RK melakukan sholat duha yang mana di rumah Ummu Hani. Ya, Dia apakah Ummu melihat- sebentar dulu, kau dijawab silakan, kan? Pak. Iya teman-teman. Jadi ya Ummu Hani apakah sekamar dengan Nabi Muhammad? Itu tuduhan kau. Ya. Jadi tidak sekamar Ummu Hani itu Nabi Muhammad berkunjung ke rumah keluarganya Ummu Hani, oke? Terus sholat malam di situ. Lalu paginya dilihat beliau sholat duha. Artinya apa? Saat malam Ummu Hani mengetahui apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad. Sampai pun pagi dia melihat Nabi Muhammad sholat duha. Aduh, itu maksudnya ya salah satu manusia yang langsung melihat kejadian Isra Mi'raj pada malam hari itu sesuai dengan hadis tersebut. Oke? Ya, terus kamu minta dua. Ya, kalau minta dua ya Nabi Muhammadnya sendiri. Sebagaimana Yesus berkata, aku dan Bapa cukup dua jadi saksi. Apa coba? Apa ya kayak gitu? Jadi kayak gitu ya RK tuh tanggapanku. Sebentar, aku mau kritisi sebelum aku lupa gitu. Kamu ini dari tadi jawab yang kutanya apa, jawabnya apa? Kok ke Ekaristi, ke gereja? Ya, yang kutanya itu ya keadilan Yesus bagi mata kita, mata. Orang abad pertama lihat rambut Yesus kayak gimana, mata Yesus kayak gimana, tubuh Yesus kayak gimana, ya.
tuh orang abad pertama. Jika Yesus ini maha adil, dia akan perlihatkan kepada seluruh manusia buka bumi, rambutnya kayak gimana, matanya kayak gimana. Tapi faktanya hari ini RK, kita tidak dapat melihat Yesus dengan biji mata. Ya, biji mata. Yang kutuntut darimu, mana keadilan Yesus bagi biji mata kita, bukan bagi iman Ekaristi. Itu bagimu. Gimana? Itu bagimu, bagi Katolik, bagi imanmu. Yang kutanya bagi seluruh manusia. Karena apa? Karena kau menyepakati bahwa Tuhan itu maha adil. Artinya dia adil kepada semua orang yang di muka bumi ini meskipun di luar Kristen. Kenapa? Gak nyambung-nyambung dari tadi kau. Udah. Coba, aku minta jawaban yang spesifik gitu. Silakan. Oke. Ini yang saya bilang, Cup. Ya. Gereja Katolik itu universal loh. Ya, ketika kau masuk gereja Katolik, kau akan melihat Tuhan di dalam Ekaristi. Jadi kau bilang Yesus tidak adil, Yesus sudah sangat adil. Dia memberikan sebuah wadah, yaitu gereja, ya, agar kita semua seluruh dunia menyaksikan kemuliaan Dia, menyaksikan keajaiban, keadilan Dia. Ekaristi itu sebuah keadilan loh, keadilan Allah dan kasih Allah. Ya. Jadi kalau kau mau lihat Yesus, masuk ke gereja Katolik, lalu kau bisa lihat Yesus di situ. Tuhan mau bilang Tuhan tidak adil, bagaimana? Ya, Tuhan sudah menyediakan gereja loh yang universal. Tinggal kau masuk ke dalam. Masalahnya kau yang nggak mau masuk, Cup. Sehingga kau bilang Tuhan tidak adil. Kau yang nggak mau masuk, sehingga kau bilang Tuhan itu tidak adil. Lalu saya tanggapi nih, Cup. Data yang kau bawakan tadi, saya tidak tahu websitenya dari mana, saya tidak tahu. Saya butuh website yang jelas. Oh, website. Ya. Website, sabar, jangan ketegang. Tahan, Ucup, tahan. Artinya, Ucup, ya, di dalam itu website yang kau harus tunjukkan jelas. Artinya di dalam itu kau harus menunjukkan data yang kau bawakan tadi. Itu Umuhani tidak melihat perjalanan Isra Mirajnya Muhammad, tetapi Umuhani melihat Muhammad sedang sholat duha, tidak melihat Isra Miraj. Konteks pembicaraan dan diskusi kita adalah ini bicara transfigurasi. Ketika Muhammad Isra Miraj, siapakah dua manusia yang menyaksikan? Kau bilang Umuhani, tetapi Umuhani tidak menyaksikan Isra Miraj, tetapi menyaksikan sholat duha. Saya bantah itu. Kau bantah argumentasi saya. Kemudian kedua, kau bilang saksi kedua adalah Muhammad. Itu subjektif. Yang saya minta saksi yang objektif, bukan yang subjektif, Ucup. Tidak ada saksi lain lagi, Ucup. Tetapi gini, Ucup, ya, saya nggak mau kamu nih teman saya. Ini kita hanya dialog. Ya, saya nggak mau nekan kamu, saya nggak mau paksa kamu, Ucup, ya, nggak mau saya. Ya, saya pingin panjang dengan kau, Ucup, dialog. Ya, saya nggak mau panjang. Saya mengasihi kamu, Ucup. Ya, maafkan saya salah-salah kata ya, Ucup, ya. Ya, itu hak kita, penonton yang menilai. Ya, penonton yang menilai, Ucup, ya. Penonton yang menilai. Saya nggak mau tekan kamu. Ya, silakan. Oke. Aduh, mau nangis dia, kawan. Teman-teman, iya, belum kan kali selesai. Ini belum berapa kali selesai juga ya. Mau berapa kali pun terserah ya, terserah. Aku belum makan, Ucup, lapar aku. Wah, alasan lapar pula. Ya udah ya. Kayak gini kalau gitu ya. Habis ini kita PK sekali lagi. Makasih Bang Beruang sama Bang Andin tadi ya. Kita PK sekali lagi. Habis itu kasih 5 waktu buatmu, 5 menit buatmu, 5 menit buatku. Oke? Sebagai kesimpulan. Oke. Sekali lagi habis ini. Ya, nih, terakhir nih. Mangga. Baik RK ya. Hadis yang ku bawa ya RK bukan website. Hadis Bukhari kau buka aja ya, nomor 1176. Bukan website, the main website.
Ya, orang ada hadisnya kok ya. Ya, tuh ya. Ada hadisnya nih ya. Sahih Bukhari 1175 dan 1176 ya. 1175-nya tentang masalah sholat duha ya. Tentang masalah Nabi sholat duha ada juga di 1176-nya di rumah Ummu Hani, yang mana diceritakan pada saat itu ya. Pada saat itu Fathu Makkah beliau mandi ya. Lalu beliau melakukan apa? Sholat lebih ringan daripada sholat itu, hanya saja beliau tetap menyempurnakan dengan ruku dan sujud. Makanya ya, ketika waktu peristiwa Isra Mi'raj, Ummu Hani ini rumahnya sudah dikunjungi Nabi Muhammad malam itu ya, untuk silaturahim. Lalu beliau melaksanakan sholat di sana sampai pagi. Ummu Hani melihat kegiatan Nabi Muhammad di situ, RK ya. Orang dari malam kok ya tidur sampai beliau dibangunkan malaikat Jibril. Lalu apa yang dilakukan, kemana, tahu ya, tahu semua. Habis itu sampai pagi beliau melakukan sholat duha. Makanya disuruh menyempurnakan dengan ruku dan sujud seperti di Al-Quran. Jadi bukan satu kamar seperti tuduhanmu ya. Terus tuduhanmu mental ya, mental. Ummu Hani adalah saksi peristiwa Isra Mi'raj. Terus yang kedua, kata kamu objektif. Ya, objektif. Kamu nyarinya yang subjek. Kalau yang subjek ya lebih ngibul Yesus Salah. Ya. Kenapa bukan. Yang saya cari itu yang objektif, bukan subjektif. Kamu bisa bedakan nggak subjektif? Oh, ya. Berarti aku kebalik. Ya, yang kamu cari objektif, ya, bukan subjektif, kata kamu. Kalau Nabi Muhammad itu sendiri yang menerima, kan kayak gitu, yang menjadi saksi, maka itu subjektif. Ya, ini RK, kenapa aku berargumen seperti ini? Karena perkataan dari Biblemu. 2 saksi udah cukup. Kayak gitu. Oke? Masa perkataan Tuhanmu 2 saksi, aku dan Bapa yang jadi saksi udah cukup, kau kagak percaya? Sekarang ya aku balikan kepada Nabi Muhammad, 2 saksi udah cukup, bahkan 3 sama Ummu Hani itu, tambah 4 sama malaikat Jibril 4. 4 peristiwa Isra Mi'raj itu 4 saksinya, malaikat Jibril, Allah, Nabi sendiri, dan Ummu Hani. Ya, sabar dulu, kan kau minta jawab, kawan. Enggak, aku bingung. Manusia ya, Ucup. Yang aku minta kan Jibril itu malaikat. Nah, itu kamu tahu. Pertanyaan sekarang manusia. Kalau manusia Nabi Muhammad dan Ummu Hani. Salah. Subjektif kan, Muhammad. Saya minta objektif. Jadi kalau masalah untuk subjektif atau objektif ya, nggak ada seperti maumu, nggak. Peristiwa itu nggak bisa seperti maumu. Oke, jadi yang objektif ada saksinya, Ummu Hani dan Nabi Muhammad. Dah, beres kan? Udah selesai, kamu udah ngaku. Nah, kan kejawab. Ada saksi 2 dari manusia, Muhammad ya, itu yang mengalami sendiri, saya terus yang melihat. Saya nggak minta mengalami sendiri. Kalau kayak gitu ya nggak bisa seperti maumu. Ya kan saya minta, ini kan ilmiah diskusinya, Ustaz. Lah, makanya keilmiahan objektif. Gini. Ketika saya diskusi gini. Sabar, giliran. Bentar. Belum. Dikit lagi. Kenapa aku mengatakan seperti itu? Karena aku ngambil objektifnya di dalam kitabmu. Ya, karena 2 saksi Yesus dan Bapa udah cukup. Tuh alasannya Yesus kan? Oke, saya jawab. Nah sekarang aku mau tanya hal yang sama, RK. Bentar. Hal yang sama mau kutanyakan samamu ya. Siapa yang menjadi saksi ketika Yesus terima firman? Oke, bagus. Ya, Yohanes 17 nomor 8 ya, Yohanes 17 nomor 8, sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku. Siapa saksinya? Yesus terima firman. Terus yang kedua ya, nggak ada jawaban dari keadilan Yesus dari segi mata kepala kita. Oke? Kau perhatikan ini, Ucup. Ya, dari tadi saya jelaskan, tapi kau nggak ngerti di sini. Data saya udah tunjukkan. Di sini ketika
Yesus dimuliakan di atas gunung ya, Matius 17. Ya. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus 1, Yakobus 2, Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka naik ke atas gunung. Ya, di situ mereka sendiri saja. Berarti ada 3 saksi di sini ya. Nah, di atas ini lalu Yesus berubah rupa. Nanti mereka bertemu dengan siapa di sini? Musa dan Elia, ada 3 saksi. Melihat Musa dan Elia. Bahkan Petrus bilang apa? Biarkan aku dirikan tenda, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa. Ya. Nah, ini. Kata Petrus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Petrus melihat Musa dan Elia. Lalu bukan cuma melihat di situ. Nih, dari mana saksi bahwa firman menjadi manusia? Kau perhatikan. Dan tiba-tiba ayat 5-nya berkata, kata turunlah dari awan, terang menaungi mereka, dan dari awan itu terdengar suara berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Perhatikan di sini anak. Kata anak. Ini bicara tentang anak manusia nih. Berarti berbicara dia yang datang menjadi manusia. Sebagai anak. Sebagai sang anak. Sebagai sang putra. Ya kan? Sebagai sang putra. Ya. Di situ ada suara. Kasus yang sama ketika Yesus dibaptis. Ada suara dari atas langit. Ada Roh Kudus. Ya. Jadi sudah sangat jelas saksinya banyak. Bicara tentang anak manusia berarti bicara tentang dia yang datang dari sang Bapa. Ya kan? Maka genaplah nubuatan dalam Mazmur Daud pasal 2 ayat 7. Allah memperanakan anaknya secara rohani. Berhubungan dengan Kolose pasal 1. Di mana dialah yang sulung, artinya dialah yang prototokos. Yang keluar dan datang dari sang Bapa. Kamu nggak ngerti. Karena apa? Kamu nggak nyimak. Kalau kamu cari kebenaran, kamu tahu bahwa yang saya katakan ini berdasarkan fakta. Ya kan? Berbeda dengan nabimu. Kau bilang itu subobjektif. Kau bilang Muhammad saksinya dia naik ke surga, naik ke Isra Miraj. Kau bilang itu subobjektif. Objektif dari mana, Ucup? Itu kan subjektif. Itu subjektif. Saya minta objektif. Kayak Yesus. Ada 3 orang saksi di situ. Bahkan dibilang saya akan dirikan tenda, 3 tenda, 1 untuk engkau, 1 untuk Elia, 1 untuk Musa. Betapa bahagianya kami bisa melihat mereka. Ya kan? Saksinya ada. Ini kau bilang Muhammad Isra Miraj, saksinya adalah Umuhani. Saksi kedua adalah Muhammad sendiri. Subjektif. Debat yang ilmiah itu adalah debat yang objektif, Ucup. Pak Ustadz. Makanya saya kalau debat dengan Uniripa, kami selalu bicara yang ilmiah. Yang ilmiah itu seperti apa? Yang ilmiah itu haruslah yang objektif. Bukan yang subjektif. Ya, saya nggak mau terlalu tekan Pak Ustadz terlalu dalam, Pak Ustadz. Karena saya menganggap Pak Ustadz ini teman saya ya. Teman saya, ya saya nggak mau tekan Pak Ustadz terlalu dalam, saya nggak mau. Ya, kalau nandar mah udah buka tembok, saya gasin dia, saya tendak-tendak, habis dia. Udah? Ya. Udah Pak Ustadz. Coba yang objektifnya siapa coba? Silakan. Baik. Kalau seperti itu kau telah membatalkan, karena kata Yesus dan kata kitab kau di Yohanes 8 nomor 17 ya, dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah, kan gitu ya. Terus nomor 18-nya, karena Yesus kagak ada punya saksi, firman itu diturunkan kepadanya, dia ngeles nih ya. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, kata Yesus ya. Berarti kau udah bantah keobjektifan yang distandarkan oleh Yesus, kan gitu ya. Jadi kata Yesus, akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa gitu. Karena nggak ada yang lihat ketika Yesus terima firman dari Bapa. Ya nggak ada yang lihat gitu. Oke? Gampang. Oke, berarti gugur standar kamu. Ya, standar kamu gugur. Makanya ketika kamu mengatakan, Nabi Muhammad itu sendiri saksinya, kan ku bilang kayak gitu.
Wah, kata kamu nggak objektif dong. Berarti Yesus nggak objektif karena nggak ada saksinya, dia sendiri dan Bapa waktu terima firman. Aduh RK, janganlah kau lawan Yesusmu gitu. Bentar, jangan kau lawan Yesusmu. Ya, jangan kau lawan kitabmu. Ya. Makanya kau mau membantah Isra Mi'raj Nabi Muhammad kan, tapi ketampol oleh Yesus. Macam mana RK? Udah ku bilang saksinya Ummu Hani dan Nabi Muhammad itu sendiri objektif menurut standar Yesus. Karena dia terima firman pun nggak ada yang lihat manusia lainnya, oke? Tapi dia dan Bapa yang jadi saksi. Tuh kata Yesus. Yang ketiga, ya lagi-lagi tenggelam pertanyaanku. Mana keadilan Yesus bagi mata kita? Boleh saya jawab? Aku minta dari mata. Kalau Yesus itu maha adil, gimana ya dengan keadilannya terhadap mata kita? Nggak usah kita dah. Bagi orang buta kayak gimana? Coba. Oke, baik. Nah, Pencet. jawab dulu tuh. Pencet. Oke. Tar. Gini loh Ustadz. Ya. Konteks di dalam Yohanes pasal 8 yang kau bawakan, di situ konteks relasi pribadi pertama dan pribadi kedua. Hipostasis pertama dan hipostasis kedua. Relasi Allah Tritunggal Maha Kudus di situ. Antara dia, Yesus sebagai Sang Firman dan Sang Bapa. Relasi kasih yang tak terputus. Ya kan? Itu konteksnya berbeda. Ya, Bapa bersaksi tentang aku bersaksi tentang Bapa. Tetapi di sisi lain ada objektivitas, apa namanya? Objektifnya itu, ya, objektifnya itu apa? Ketika di atas Gunung Tabor itu ada objektifnya. Ada Petrus, ya, ada Musa, ada Elia, ada Yakobus, ada Yohanes. Itu objektif. Iya. Ya enggak? Tetapi di situ juga ada relasi kasih di mana Sang Bapa menyatakan diri kepada, ada suara yang terdengar pada saat itu. Dan didengar oleh Petrus, didengar oleh Musa, didengar oleh Elia, didengar oleh Yohanes. Jadi ayat demi ayat yang ada kesinambungan, Pak Ustadz. Tetapi kalau berbicara Pak Ustadz, konteksnya Pak Ustadz ini kan hanya Ummu Hani. Tetapi Yohanes 8 itu relasi Allah Tritunggal kan, pribadi pertama dan pribadi kedua. Bahkan ada, ini Pak Ustadz ya, saya tunjukkan. Ada relasi kasih pribadi pertama dan pribadi kedua di dalam Taurat nih Pak Ustadz. Ya, saya tunjukkan Pak Ustadz ya. Sabar bentar Pak Ustadz ya. Nanti kita last round ini ya. Sabar. Nih Ustadz ya. Datanya ini ya. Nah ini. Nih Pak Ustadz perhatikan. Di sini Yakub berbicara dalam kitab Taurat, Kejadian pasal 31 ayat 11. Yakub berbicara dengan pribadi kedua yaitu Malak Elohim. Dia memanggil Malak Elohim ini adalah Tuhan. Nih, ya Tuhan. Ya. Lalu Hagar, nih. Hagar memanggil Malak Yotevave dengan sebutan apa nih? Malaikat Tuhan dengan sebutan apa? Elroy, Allah melihatku. Ya, ini relasi pribadi pertama dan pribadi kedua nih. Nih, Kejadian 24 ayat 7. Ya, itu ayat yang berhubungan dengan yang tadi Yohanes 8 yang Pak Ustadz bawakan. Dialah sebagai pribadi pertama yang mengutus malaikatnya yang adalah Malak Adonai tadi. Malak Yotevave. Yang dipanggil oleh Hagar adalah Elroy. Jadi itu Tritunggal Pak Ustadz. Ada relasi kasih, relasi Allah yang tak terbatas itu ada di situ. Berbeda dengan yang tadi Ustadz. Ada Petrus, ada Yohanes, ada saksinya. Lah Muhammad hanya Muhammad, lalu dengan Ummu Hani, ya udah selesai. Ya. Ya, silakan Pak Ustadz tanggapin, kita closing. Silakan. Baik, sepertinya dia kehabisan fokus sudah teman-teman ya. Bukan habis fokus Ustadz, gue lapar, gue belum makan. Oh lapar, alasan pula kau lapar.
Lah, Kalau Ustaz, ku di sini udah. kalau ku bukakan Bibelnya dengan standar yang sama seperti Isra Mi'raj ya, Isra Mi'raj itu kan menerima firman dari Tuhan toh ya. Menerima firman dari Tuhan sama seperti Yesus yang terima firman dari Tuhan. Siapa saksinya? Nggak ada. Ketika ditanya kepada Yesus, siapa saksimu, Sus? Aku sendiri dan Bapa sudah cukup. Sama dengan Isra Mi'raj itu, proses terima firman Tuhan. Kata kau apa? Standarnya beda, ceritanya beda bagi kau. udah dikasih standar yang sama, kok malah bantah Bibelnya sendiri. Aduh, terus ya ini RK, sangat kusayangkan satu hal. Ada satu pertanyaanku yang belum ketemukan jawabannya sampai sekarang gitu. Keadilan Yesus bagi mata kita, nggak pernah adil dia. Kalau dia tidak pernah adil, maka sudah gugur gitu jadi Tuhan, nggak patut dituhankan. Makasih Bang Beruang ya. Jadi seperti itu RK. Itu aja sih tanggapan aku ya tentang masalah Ummu Hani dan Nabi Muhammad. Udah ku jawab juga Isra Mi'raj. Oke, teman-teman semuanya, mungkin habis ini kita bisa closing langsung dengan RK ya. Silakan RK closing 5 menit dan saya 5 menit. Oke. Oke ya. Enggak, 2,5 menit kan pembukaan kan. Oh, baik. 2,5 menit. Oke, silakan. Mau curang di akhir. Ingat ya, closing nggak boleh framing ya. Nggak boleh nyebrang dah, intinya kayak gitu biar nggak ada framing. Ya. Oke, nggak boleh nyebrang ya. Pencet start. AC-mu berisik kali lah, ganti AC-mu start. Ini paling redam. Oke lah Ustadz ya, terima kasih banyak atas diskusi malam ini ya. Saya nggak mau terlalu keras-keras dengan Pak Ustadz ya, nggak mau saya